Untuk teman-temanku yang beragama Kristen, saya ucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat semua. Semoga Natal pada tahun ini kita tambah damai, tambah asik. Semangat baru, harapan baru, cita-cita baru. Diharapkan bisa membawa suasana yang sejuk. Semoga Natal di tahun ini kita senantiasa menebarkan cinta kasih bagi sesama umat manusia. Selamat Natal pada sahabat-sahabat semua, umat Kristen semua yang merayakannya. Semoga bahagia dan damai Natal selalu menyertai kita semua. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Halo penonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Iwan Chan. Kita kembali lagi dalam program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, langsung ke berita pertama nih, Gra. Ada berita kalau Pemprov DKI Jakarta ngegelar rangkaian acara buat nyambut Natal dan Tahun Baru 2023 nih. Tapi sayangnya Monas itu ditutup di Tahun Baru. Ya, walaupun bukan hal yang baru sih buat gue juga. Tapi jangan sedih dulu. Aduh, gimana? Kenapa tuh? Karena PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi ini mastiin kalau Monas bakal tetap dipasangin lampu-lampu biar cantik lah. Biar cantik. Siap. Tapi Bang, terus kalau semisal Monas ditutup nanti di Jakarta Tahun Barunya di mana? Wah, tenang aja, Gra. Itu tuh udah disediain sama Pemprov DKI. Nah, Pemprov DKI ini, Pak Heru ini udah mastiin kalau malam tahun baru itu diselenggarain di sejumlah titik juga kok selain di Monas. Oh, di mana aja tuh, Bang? Soalnya gue tuh butuh referensi nih buat tahun baru. Oh, gitu. Mau jalan-jalan kita hangout. Oke. Jadi gue kasih tau nih ya. Jadi tuh ada di kawasan Sudirman Tamrin tuh, sampai ke Taman Mini. Nah, tapi kalau menurut gue sih kayaknya bakal ada event-event gede juga tuh di berbagai ruang publik lainnya gitu. Kayak ada beberapa lokasi nih ditunjuk di Jakarta. Nah, contohnya di Jakarta Pusat itu ada di Tamrin 10, terus di Jakarta Utara sama di Jakarta Barat. Tuh masing-masing di kantor wali kota. Nah, terus juga di Jakarta Selatan itu ada di Setu Babakan. Nah, terus di Jakarta Timur itu ada di Old Shanghai Cakung. Nah, di Pulau Jawa nih untungnya banyak banget kan. Ya terus puncaknya ya di Taman Mini gitu. Wih, mantep banget tuh, Bang. Soalnya kan tahun baru kali ini itu tuh tahun baru pertama setelah 2 tahun kemarin tuh. Kayak negara pandemi terus nggak ada tahun baru. Itu gimana, Bang? Sedih ya? Sedih banget. Oh ya, gue juga mau ngingetin juga tuh kalau misalkan di Ancol sama di Kota Tua, terus di PIK 1, di PIK 2 tuh ada juga tuh. Pasti rame lah bakal di sana tuh. Wih, pasti bakal seru banget sih, Bang. Nah, gue juga dapat info kalau Polda Metro Jaya bersama pemerintah provinsi dan instansi udah ngelakuin rapat koordinasi lintas sektoral terkait operasi Lilin Jaya 2022. Nah, buat ngamanin di tahun baru nanti. Salah satu hasil rapatnya itu ya nutup Monas pas tahun baru. Tapi kan masih ada titik-titik lain tuh buat ngerayain yang tadi lu kasih tahu tuh. Nantinya nih ya pihak yang ngurusnya bakal nyediain panggung di setiap lokasi gitu. Bakal diisi sama pertunjukan berbagai genre musik juga nantinya. Keren ya, Gra ya. Nah, pokoknya tuh gue dapet info juga kalau Pemprov DKI Jakarta juga nerapin Car Free Day Night. Car Free Night, jalan-jalan. Panjang jalan Sudirman sama Tamrin nih dari jam 8 sampai jam 2 malam. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Iya, bener banget. Ih, pasti bakal seru banget nih. Apalagi di Jakarta kan kalau malam tuh lampu-lampunya cantik banget. Parah. City light, gitu kan. City light. Tapi Bang, itu kan Monas ditutup ya. Pasti ada dong yang protes, ya nggak sih? Iya, pasti ya. Namanya hukum sebenarnya baik lagi ke individu sih. Ya, kayak kan masing-masing kan punya cara sendiri nih buat ngerayain tahun barunya gitu. Bener banget sih. Ya, kira-kira lu ngerayain tahun baru di mana nih? Iya. Sama siapa tuh? Jawab dulu, di mana dulu? Sama siapa? Foto aja lu, Gra.
Skip. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya, Bang. Lu tahu nggak sih, Bang, kemarin tuh ada yang viral video ayah ngehajar anaknya. Nah, jadi ayahnya itu ngehajar anaknya gitu, Bang. Yang gue baca alasannya tuh gara-gara si anak ini main game pas lagi sekolah daring. Gitu. Karena viral, ya Polres Metro Jaya Jakarta Selatan ini nyelidikin kasus kekerasannya. Nah, setelah dihubungin dan diperiksa ternyata alasannya itu tadi, main game. Nah iya banget tuh Gra, kayak di video itu tuh infonya lagi masa WFA kan, terus disuruh belajar tapi malah main game anaknya. Ya terus kena pukul lah jadinya gitu loh ya. Infonya sih peristiwa itu udah dilakuin rentang waktu 2001 sampai 2022 tuh, udah setahun tuh. Iya. Gergetan nggak sih lu ya. tuh sama bapaknya? Iya, itu bapaknya ekspresinya kayak ini banget lagi. Di videonya lu nonton nggak sih? Tapi dia pejabat ini loh. Apa? Perusahaan asing. Waduh. Tahu lah. Pokoknya kasus ini tuh bakal terus diusut sih. Harus pasti sih, sampai harus. tuntas. Gimana pun juga kekerasan tuh nggak dibenerin ya. Meskipun Bener dia bilang kayak itu kan anak gue, terserah gue, bla. Cuman nggak bisa kayak gitu. Karena ya orang cuma main game bisa diomongin baik-baik kan. Nggak harus main hajar. Nggak boleh. Mending kalau hajar jangan sama cewek sama perempuan lah gitu. Sama saya lah, nggak apa-apa. Ini Kok jadi set baku? deh. Gregetan gue abisnya sama nih orang. Oke Bang, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama ini dari Hardi Sembodo 3072 di video Fatwa Guntur Romli yang judulnya Natal Umat Kristen Maja Banten mengalami diskriminasi. Komentarnya begini: sebagai muslim terkadang saya malu dengan saudara-saudaraku non-muslim yang mau ibadah saja dipersulit. Tidak semua komunitas muslim kayak gitu. Banyak di antara kita, Islam dan Kristen, bisa berkolaborasi, saling menjaga, memberi kemudahan dalam beribadah. Emang sedih ya kalau misalkan hidup di tengah kelompok intoleran gitu. Mereka tuh ya selalu aja berbuat seenaknya, selalu gitu. Orang mau ibadah kok dipersulit gitu kan. Ya mestinya pejabat dan aparat hukum juga nggak boleh kalah sama kelompok-kelompok kayak gitu. Negara tuh harus adil dan bersikap tegas. Iya, masa mayoritas mendiskriminasikan minoritas kan nggak baik lah ya. Coba kalau yang mayoritas dibalik tiba-tiba jadi minoritas. Oh, kebakaran. Lanjut Bang. Oke, kita lanjut ke komentar selanjutnya nih dari @masg56 di videonya yang lagi viral yang judulnya Surya Paloh di prank Anies Baswedan. Komentarnya gini nih: semoga masyarakat dan warga negara Indonesia pada umumnya mau berproses untuk menjadi lebih cerdas dan sadar sehingga mampu menilai sesuatu tidak saja dari keharusan secara aturan hukum namun juga kelayakan secara etika dan moral. Dalam hal ini, peranan media yang selalu menarasikan pikiran sehat dan akal waras seperti Cokro TV sangat diperlukan dan harus selalu hadir. Ya emang ya, masyarakat ini bisa menilai kok apa yang udah dilakuin sama Anies Baswedan. Itu tuh bahaya banget buat Indonesia kan. Nah makanya nih, mereka yang sebelumnya mendukung Nasdem sekarang jadi berbalik arah nih. Males juga kali didukung bapak politik identitas gitu. Akibatnya kan suara Nasdem jadi merosot kan sekarang kan. Wih. Aduh. Oke, lanjut Gra ke komentar selanjutnya. Komentar selanjutnya dari Agustinus Tejo 4490 di video channel Eko Kuntadi dengan judul Depok Memelas Minta Dipuji. Nah, komentarnya gini: salah satu contoh ucapannya, terima kasih Pemkot Depok sudah membawa damai. Damai nggak ngelakuin apa-apa di Depok selama beberapa tahun ini. Semoga daerah lain menjadikan contoh yang tidak perlu ditiru. Sekian dan terima nasib. Wah, ini komentarnya guyon nih. Ngeledek Wali Kota Depok yang sebelumnya bikin sayembara ucapan terima kasih pada Pemkot Depok. Memang Pemkot Depok itu contoh yang buruk ya. Udah buat banyak anak-anak sengsara karena sekolahnya ya sampai mau digusur. Malah minta dipuji sama warga. Emang banget. Dan kalau kayak gini tuh ada ini nggak sih, apa namanya? Apa tuh? Ada pasal pemaksaan nggak sih? Pemaksaan membuat pemaksaan memuji. Ya lanjut Bang, yang terakhir. Oke, kita lanjut ke komentar terakhir nih dari William Thomas Soa 6239 di video shelter CSW dengan judulnya
mana suara LSM tentang pembantaian warga sipil di Papua. Komentarnya gini, LSM Indonesia kerjanya hanya ingin melemahkan penegakan hukum oleh pemerintah karena mereka hanyalah kepanjangan pihak-pihak yang punya kepentingan. Bukan rahasia umum, LSM itu kerjanya hanya melemahkan bangsa ini. Bukannya mendukung kayak duri dalam daging. Wah, LSM ini tuh kayak bisa disebut sebagai LSM hitamnya kali ya. Karena mereka itu nggak ngelakuin kerja pengawasan dan pembelaan sama masyarakat gitu. Justru ada oknum LSM tuh malah jadi centengnya. Jadi centengnya itu pemodal dan pemilik kepentingan. Ini sih udah keterlaluan banget ya. Mestinya tuh yang seperti ini tuh udah harus ditertibkan nih. Iya, gitu. harus ditertipin, bener banget. Oke lah, mungkin itu aja beberapa komentar yang menarik nih yang ada di channel Cokro TV nih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!